Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Silahkan jika ada saudara-saudari yang mengelola link Zoom untuk webinar. Nah, itu kan kira-kira bisa 100 orang. Semoga kita tindak lanjuti apa-apa yang ada di Facebook, apa-apa yang bersumber dari banyak link YouTube. Nah, jadi kita jadikan judul bahasan dialog di saat webinar. Nomor WA saya yang mau dimasukkan ke webinar untuk dikirimkan link. Tentunya sebelum itu ada koordinasi dulu, ya. Nomornya 082179045777. Ini langsung karena waktunya sedikit ya, memori saya kecil, jadi konten isinya sedikit saja. Ini mengenai sehubungan judul, mau saya bikin judul adalah 5 hal yang tidak logika ilmiah. Atau judulnya begini, minimal 5 hal melanggar hukum logika ilmiah tapi dianut di Minang. Nah, nanti saya pilih judul yang terpendek karena saya tidak memakai tulisan bahasa sampul. Jadi judulnya cuman pendek ya. Intinya saya akan coba sebutkan 5 perkara kebohongan atau yang diciptakan oleh suatu golongan dengan maksud tertentu adalah pembodohan, penyesatan, ya, minimal 5. Dan yang pertama sekali dibodohi itu adalah level pemimpin, mulai dari penerus kerajaan, penerus kesultanan, penerus gelar penghulu datuk, bahkan menjadi korban juga Pandito Malin Monti Jodobalang, ya. Pandito Monti Malin Jodobalang ini menjadi korban, akhirnya seakan-akan status sosialnya itu di bawah penghulu dan datuk, ya. Baik, kita langsung saja to the point. Hal pertama yang tidak mengasuh logika ilmiah adalah Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpati Sabatang. Itu dia semua sejarawan setuju itu wafat di bawah tahun 1300 Masehi, ya, dan sampai tahun di bawah 1300 Masehi tadi ya, dua-duanya wafat. Dan itu era kesultanan. Era kesultanan ini masih berlanjut kepada era kesultanan Sultan Alif Khalifatullah di Sumpur Kudus, Malalo. Pada tahun 1600 masih berlanjut juga malah. Itu sultan yang ke-5, ya, 16. Abad 16, tapi itu yang jelas belum masuk Belanda ya, 1600. Dan itu tetap juga setahun 1600 itu jangankan di saat Perang Basoso tahun 1409 di Padang Sibusuk, ya, di tahun 1600 pun di tanah Minang itu belum ada sama sekali nama-nama suku, nama-nama gelar penghulu. Itu satu hal ya. Kita kaji nanti dalam webinar lebih dalam. Berikut saya perlihatkan rujukan ya. Yang kedua adalah banyak yang setuju ada suatu hukum di Minang itu namanya adat sebatang panjang. Dan itu bukti kebohongannya adalah tidak ada buku besar, tidak ada seperti garis besar haluan, atau tidak ada ideologinya. Nah, ya, tidak ada pernah tercatat. Ya, dan itu dilanjutkan dari mulut ke mulut, cuman mulut ke mulut. Oleh yang namanya Tuan Kadang Batipuh, Rajo Tigoselo dan macam-macam itu, dan itu semuanya tidak jelas. Tata penghulu ini enggak jelas, strukturnya siapa pemimpin tertinggi tidak jelas, ya. Makanya bisa muncul macam-macam mahkamah adat lima kaum, macam-macam. Dan masing-masing itu punya visi dan misi untuk kepentingan masing-masing. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah adat Selingkah Nagari. Itu juga tidak jelas juga status hukumnya, buku besarnya, aturannya tidak ada, ya. Dan jika dikembangkan, yang kembali lagi kita ke poin nomor 2 tadi sebelum nomor 3 barusan, adat Selingkah Nagari.
Itu adat Sebatang Panjang itu seakan-akan dia yang menetapkan di dalam peristiwa itu, ditetapkan nama-nama suku, pembagian harta pusaka, gelar, tata pemerintahan, seakan-akan ya. Tetapi itu tidak ada bukti sama sekali, tidak ada kekuatan sama sekali adat Sebatang Panjang ya. Dan adat Sebatang Panjang itu tadi merujuk ke nomor 1 tadi. Nah, dia bilang yang menentukan penghulu dan datuk itu, yang menentukan nama-nama suku itu adalah Ketumanggungan atau Sultan Paduka dan Datuk Parpati. Nah, padahal itu tidak ada berdasar sama sekali ya. Yang ke adat Salika Nagari yang ketiga tadi, yang keempat dan undang-undang nagari. Ya, undang-undang nagari ini juga strukturnya tidak jelas ini. Ini yang paling baru ya. Itu yang keempat. Nah, yang kelima yang termasuk fatal itu adalah ABSSBK. ABSSBK ya. ABSSBK ini terjadinya tahun 1883. 1883 itu sudah bisa dikatakan sudah masuk era Belanda. Logika ilmiah tidak, di zaman Belanda diizinkan orang mengadakan rapat akbar dan membuat kesepakatan bahwa hukum ABSSBK lah yang harus diberlakukan. Dan logika ilmiah tidak, jika diberlakukan ABSSBK di zaman Belanda ditentang nggak? Nah, sementara Belanda ini pasti melanjutkan misi perang salib sebelumnya. Yang perang salib ini sudah dimulai dari tahun 600 ya, 600 Masehi. Dan bahkan perang salib ini akan sangat mulus berjalannya jika tidak ada nabi penutup. Nah, paham? Di saat nabi hidup berjaya itu terhenti perang salib dan berlanjut lagi tahun 630 ke atas sampai. Nah, jadi semuanya Alfonso dan macam-macam itu dia melanjutkan perang salib sampai ke Pemalayu 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat ini jarang yang tahu, rata-rata cuma tahunya Pemalayu 1, 2, 3. Nah, dan per poin tadi bahasannya harus detail ya, itu baru 5. Dan jika disebutkan lagi sangat banyak. Itu karena Laskar Majapahit itu sudah ditumpas di Kiliran Jauh, sampai dikejar ke Morosaba oleh Sultan Alip Khalifatullah, dibantu laskar dari Teluk Kuantan dari luar. Kalau yang dari dalam dibantu oleh Dang Tuanku pahlawan gagah Gajah Tongga, dan dibantu juga oleh Dang Tuanku pahlawan gagah Malintang Lobi ya. Nah, ya. Dan untuk dimaklumi, siapapun saat ini di ranah Minang yang berani menghadap seperti saya untuk mengumpulkan sejarah ini memang harus diperlembar. Kalau ada lagi yang muncul, kapan perlu kita tunggu dalam waktu setahun, siapa lagi yang memiliki kebenaran, siapa yang merasa ada kebenaran setelah kita sepakat, itu kita proses sampai tidak ada lagi yang membantah kebenaran kita. Nah, jadi saya butuh orang-orang khusus, mudah-mudahan ditanggapi oleh gubernur, wali kota, bupati masing-masing, siapalah yang punya anggaran, karena yang mempunyai anggaran inilah nanti yang akan mengelola seumur hidup. Bisa dikatakan dialah yang merajai Minang ya, karena dia yang mengelola semua pucuk pimpinan tertinggi, penghulu ya, pucuk tertinggi. Jadi tata pemerintahan NKRI ini harus nego sama dia. Kalau saya cuman bagian pembekalan, siapa yang mendanai nanti saya lebih saya tekuni lagi untuk memberitahukan dia bagaimana untuk manajemen, mengawasi untuk generasi yang tapuk pimpinan yang sudah dipegang, dan untuk menjaga yang sudah disepakati oleh banyak ahli ini. Nah, ya. Nah, jadi tadi tengah waktunya 1 tahun sampai tidak ada lagi yang membantah. Jadi hal sejarah di Minang itu harus tuntaskan. Nah, untuk saya pribadi, siapapun saat ini yang menguasai bak lembaran buku menceritakan dinamika di Minang itu dari halaman 1, halaman 2, saya akan kayak begitu ya. Jangan tiba-tiba cuma Pagoruyung aja. Ditanya Pariangan dia tidak tahu.
Sepotong-sepotong, itu nggak pakai, tapi boleh juga ikut. Yang penting rujukannya jelas dan tidak bikin rusuh, ya. Nah, boleh ikut. Nah, yang dibutuhkan itu adalah yang merasa dirinya memang komplit. Nah, seperti saya saya menunggu-nunggu selama ini siapa yang bakal mengaku dia yang paling mengetahui sejarah, atau siapa yang berani menantang seluruh orang Minang maupun di rantau atau apa yang ahli sejarah. Nah, ya saya menunggu-nunggu. Nah, jadi sementara saya menunggu, ya saya dulu yang mulai, saya menantang semua keturunan ranah Minang dari rantau posisi. Ya, siapa yang paling menguasai sejarah? Nah, mari kita duduk. Ya. Kalau bau secara publik boleh, secara pribadi juga boleh. Tetapi harus ada kelanjutannya nanti. Tidak bisa hal kita pribadi saja. Itu harus ditindaklanjuti. Harus menjadi program dan harus diberitahukan kepada publik siapa lagi yang merasa memiliki kebenaran sejarah di Minang ini. Ayo muncul gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, karena nanti kalau mau dibantah, pembaharuan bisa-bisa terjadi cuma sekali 5 tahun, bisa-bisa. Jadi harus menunggu, yang membantahnya harus menunggu. Nah, gitu loh. Nah, makanya selagi ada, jadi tolong di-share video ini supaya lebih banyak lapisan masyarakat yang tahu. Oh ya, jangan mikir saya bakal mengharapkan keuntungan. Tidak itu, jangan berpikiran negatif ya. Yang penting itu banyak tahu. Kita mau meluruskan sejarah, mau menjernihkan sejarah. Nah, setelah lurus dan jernih sejarah ini asal usul, namanya barulah suatu wilayah atau seseorang akan sadar siapa dirinya, dari mana asalnya, bagaimana jalur estafetnya dengan kiri kanan. Nah, tapi dari sejarah dulu. Nah, barulah nanti bicara makna. Ini paham ini tahun berapa mulai masuknya, mulai paham, mulai kapan dia nut. Lagi-lagi sejarah harus dimulai dari sejarah, ya. Dan sejarah Minang itu untuk saudara-saudari pahami. Jadi jangan dikira ini channel YouTube orang Minang saja. Tidak. Sejarah Minang itu tidak berdiri sendirinya. Dulunya dari zaman Tauhid itu ada 5 kerajaan khusus. 4. Nah, karena Luwu datangnya belakangan ya. Itu Minang, Toraja, Bone, Goa. Nah, kalau Luwu dia belakangan datangnya. Itu ada 4 tuh kerajaan Tauhid. Ya, itu belum ada Syekh Subakir Jawa, belum, masih jauh. Masih jauh itu masih di bawah lagi, dari di bawah sebelum ada Salangka Nagara 10.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, kenapa? Itu masih terhitung kecil kisah itu tuh karena Minang ini rujukannya adalah Nabi Adam. Nah, jika tidak masuk logika ilmiah, saya kasih contoh. Minimal rujukannya itu ke Nabi Nuh. Nah, nanti kalau saya ceritakan nanti di zaman Idris nanti pada nggak percaya. Kita loncat langsung ke Nabi Nuh. Tidak juga percaya, kita mulai dari Nabi Hud. Nah, itulah rujukan terakhir harus diterima. Karena ini kalau era Nabi Hud itu sudah era Bani Adsani namanya. Nah, itu kalau nggak tahu kebangetan, jangan ngaku sebagai sejarawan. Ya, era Nabi Hud itu minimal. Nah, Minang itu sudah ada dari itu. Dan bisa saja orang bisa, tapi kan harus menunjukkan bukti. Nah, dan jika tahu kisah di belakang, harus tahu apa dinamika yang berlanjut. Ya. Terutama yang harus kita pahami itu adalah sejarah yang terutama dari tahun 700 Masehi sampai 1000 Masehi. Saya ada beberapa lembaran. Nah, jika ada yang lain mungkin bisa disambungkan. Ya, tapi kalau dari di bawah tahun 700 Masehi sampai 6.000 tahun sebelum Masehi itu bisa. Tapi kita harus memakai rujukan ya. Dan kisah dari tahun 1000 itu, kalau ranji saya malah dari tahun 900 Masehi. Saya pribadi ya. Gampang, kapan saja bisa saya posting. Dan silahkan tanya ke Kenagarian Kacang itu, jangankan ranji tahun 900 ya. Makanya saya bisa menggagas silaturahmi akbar di Kenagarian Kacang itu 9, kebetulan harusnya 10 datuk, cuman yang datuk yang 10 ini nggak mau dikader. Nah, jadi nggak ada yang sanggup untuk menjabat gelar yang ke-10 ya. Padahal itu gelar tua itu harusnya nggak boleh kosong.
kaumnya malah numpang kepada datuk yang datang kemudian. Nah, tapi sudahlah, itu panjang ceritanya ya. Nah, yang jelas saya bisa mengelola 9 datuk di kampung. Saya menggagas sampai acara puncak. Nah, tanya saja ke Kenagarian saya, Negarian Kacang tuh ya. Nah, terus masing-masing datuk itu ranji tahun 1200 saja nggak ada. Jangankan ranji tahun, dan sementara saya yang ranji tahun 1200 itu saya megang. Nah, penghulu tadi nggak ada. Dan malahan ada yang rata-rata penghulu itu tidak ada mencatat sama sekali silsilah dinamika kaumnya. Populasi kaum tidak ada. Nah, begitu. Nah, karena kalau membahas sejarah harus erat keterkaitannya dengan ranji silsilah. Dan itu tidak memakai jalur ibu. Walaupun sekarang kenyataannya memakai matri akad. Nah, ya, dan jalur matri akad itu adalah untuk menghilangkan silsilah darah. Cuman orang menganggap yang kebohongan itu yang apa, dia menganggap itu yang kebenaran. Nah, begitu ya. Banyak hal-hal sebenarnya lagi dan itu butuh kajian. Nah, jadi kembali kepada awal, itu saya sebut di awal itu minimal 5 perkara. Hal-hal bodoh, hal-hal yang diciptakan untuk pembodohan. Yang dibodohkan pertama kali itu pemimpin, dan si pemimpin itu merasa itu yang benar. Dan si pemimpin ini karena merasa itu yang benar, disampaikan pula kepada bawahan. Nah, jadi berapa kali bodoh yang di bawah? Coba. Nah, termasuk kisah Malin Kundang itu ya. Itu tidak ada berdasar sama sekali. Mau dimasukkan ke sejarah kerajaan, ke sejarah kesultanan tidak bisa masuk. Apalagi dimasukkan ke sejarah era Nabi, tidak cocok sama sekali. Tetapi dianut. Kita bantah itu sebagai dia mengucapkan itu legenda. Oh ya, harusnya kalau legenda itu kan diciptakan atau mistis atau apalah. Mistis pun masih kenyataan loh. Ini legenda. Nah, kalau legenda ini memang ada, tidak berdasar. Nah, cerita rakyat yang nggak jelas. Nah, itu Malin Kundang. Begitupun dengan Datuk Maringgi, tidak jelas dari kerajaan mana. Nah, jadi kalau dikumpulkan saya bilang minimal 5 tadi itu banyak sebenarnya. Terutama sebab-sebab dari yang 5 poin tadi itu dia mengakar. Kalau udah berdasar kepada 5 poin itu semuanya nggak jelas itu. Dasarnya aja ngawur. Gitu loh. Jadi untuk anak-anak Unan, untuk anak isi, saya sudah coba ya. Saya coba mendatangi beliau juga, ketua Elkam. Itu semua itu takut dengan kebenaran loh. Karena dia tidak mau merubah menjadi lebih baik, dia takut yang keadaan seperti ini jadi kacau, orang jadi hilang pegangan kata dia. Nah, jadi itu kan berarti secara tidak langsung dia lebih suka melanjutkan kesesatan daripada kebenaran yang saya perlihatkan. Nah, bagaimana? Ini belum kita lagi bicara maknawi loh, di hal sejarah dulu, karena maknawi ini tergantung sejarah. Jelas sejarah asal usulnya, jelas sanadnya, baru kita bicara maknawi. Nah, begitu ya. Jadi tolong dibagikan video ini ke channel YouTube ini, terutama kepada badan terkait, Elkam, Kan, Wali Nagari, Bupati, masing-masing Bupati, Sumbar, masing-masing Wali Kota. Lanjutkan ke Gubernur, silakan lanjutkan ke Ma'audi, ya. Silahkan lanjutkan kepada yang sekira berkuasa menganggarkan anggaran. Jika tidak begini, ya. Jika tidak begini kita tetap kehilangan. Kalau saya pribadi sih nggak masalah, saya sudah sadar. Cuman yang belum sadar ini dia tidak sadar, kaget nanti akan menerima azab. Nah, dan dia juga belum tahu juga apa sebabnya kalau kok menerima azab gitu loh. Nah, dan sekarang posisinya kita ini sudah dalam masa dihancurkan. Apa-apa sebabnya tidak bisa saya bahas di medsos. Nah, ya. Apa-apa saja trik-trik orang pembodohan dan metode-metode yang sudah berhasil, orang-orang dan korbannya seperti apa saja tidak mungkin saya beritahu di medsos ini ya. Jadi tolonglah sekali lagi, jika menyimak konten saya tolong simak sampai lengkapnya, jangan asal komentar ya. Saya ini bukan musuh, saya ini justru sayang. Nah, kepentingan saya banyak tuh, kerjaan saya banyak. Nah, jadi jadi di sela-sela waktu saya masih saya sampaikan juga wujud keprihatinan ya, tapi keprihatinan itu harus menunggu, harus ada respon dari yang dikhawatirkan. Nah, gitu loh ya. Jadi cukup segitu saja. Silahkan berkunjung ke akun Facebook Penghulu Merapa Alam
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.